Bab 6800. Spekulasi dan analisis mendalam Charlie membuat Hamid sedikit gugup. Dia bertanya pada Charlie dengan wajah sedih, "Kakak Wade, kamu bilang aku tidak bisa bertarung atau bertahan, jadi kalau aku terus berbalik, bukankah aku akan mati saja?" Charlie menghela napas dan berkata, "Saudaraku, saya pribadi merasa bahwa situasinya memang tidak optimis. Saya tidak menyangka pihak lawan akan meraih kemenangan penuh secepat ini sebelumnya. Sekarang situasinya telah berubah total." Hamid bertanya, "Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang?" Charlie merenung sejenak dan berkata dengan serius, "Jika itu aku pasti akan segera mulai menyelinap untuk melihat apakah ada perselisihan internal atau bahkan perpecahan internal di antara pihak lawan. Jika ada, aku akan mencoba menggunakan perselisihan dan uang untuk memikat beberapa sekutu potensial, menemukan waktu yang tepat untuk menyerang dari dalam dan luar, dan mungkin aku bisa menggantikan mereka." "Baiklah," kata Hamid dengan canggung, "saudaraku, aku tahu kamu memiliki bakat sebagai seorang jenderal, tetapi aku tidak memiliki kemampuan ini. Jujur saja, sebelum aku bertemu denganmu, sulit bagiku untuk memimpin 2 atau 3 ribu orang. Jika aku harus menangani situasi sebesar itu, aku tidak akan mampu melakukannya." Setelah mengatakan itu, Hamid menatap Charlie dengan penuh semangat dan berkata, "Kecuali kamu bersedia membantuku memimpin." "Lupakan saja," Charlie tersenyum getir, "saat ini aku sedang dalam keadaan kacau balau, dan jika kamu benar-benar ingin berperang, aku khawatir akan butuh waktu 3 hingga 5 tahun atau bahkan lebih lama untuk membuahkan hasil. Jika kamu ingin meraih kemenangan penuh, itu akan menjadi perang yang berlarut-larut." Hamid menghela napas dan berkata, "Ya, tidak mungkin kau punya banyak waktu dan tenaga untuk membantuku memimpin pasukan untuk bertempur." Pada titik ini, dia segera bertanya, "Ngomong-ngomong, saudara, bisakah kau meminta Lord Wan untuk membantuku? Aku tidak berharap dia membantuku bertarung. Jika pihak lawan benar-benar melawanku, bisakah kau meminta Lord Wan untuk membantu menengahi atau mendukungku?" Charlie melambaikan tangannya dan berkata, "Jika dulu ada pihak oposisi, tidak akan ada masalah bagi Balai Front Cataclysmic untuk bentrok dengan mereka, tetapi kuncinya adalah pihak oposisi saat ini bukan lagi pihak oposisi. Mereka adalah pemerintah yang sah. Jika Balai Front Cataclysmic melawan mereka, itu sama saja dengan invasi." Hamid berpikir lama dan berkata, "Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kau katakan dan kembali untuk diam-diam mendapatkan beberapa sekutu potensial dari kubu mereka." Charlie mengangguk dan berkata, "Hati-hati saat kembali. Pertahankan saja markasmu. Bahkan jika mereka menyerangmu, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padamu dalam waktu singkat. Jika mereka benar-benar menyerangmu, aku akan membantumu memikirkan solusinya." Hamid menghela napas lega, "Saya merasa lega setelah mendengar apa yang Anda katakan, saudara." Charlie bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, identitas apa yang kamu gunakan untuk datang ke Maladewa kali ini?" Hamid berkata, "Saya mendapat identitas dari Dubai dan sekarang saya adalah pemilik perusahaan konstruksi di Dubai." Charlie mengangguk, "Nanti kalau kamu ketemu dan ngobrol sama keluargaku, bilang aja kalau aku ketemu kamu waktu aku ke daerah perbatasan barat laut buat cek Feng Shui tambang batu bara tempat kamu berinvestasi. Kamu paham?" Hamid tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, tidak akan ada masalah." "Baiklah." Charlie menghela napas lega dan melambaikan tangan, "Ayo kembali makan. Kamu pergi ke mejaku dan menyapa keluargaku agar mereka tidak curiga. Ngomong-ngomong, jangan panggil aku kakak di depan mereka. Panggil aku Tuan Wade." Hamid mengangguk berat dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, Tuan Wade." Melihat Charlie mengobrol dengan ramah dengan Taipan Timur Tengah itu untuk waktu yang lama, dan kembali berbicara dan tertawa, Elaine Ma tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Menantu laki-laki saya yang baik benar-benar cakap sekarang. Pelanggan semuanya telah berkembang di Timur Tengah. Taipan ini sangat kaya pada pandangan pertama. Jacob tersenyum dan berkata, "Tak perlu dikatakan lagi. Timur Tengah bukanlah tempat yang baik untuk bercocok tanam, dan iklimnya juga tidak baik untuk pariwisata, tetapi ada banyak minyak di bawah tanah, jadi orang-orang di sana tidak punya banyak hal kecuali uang." Elaine Ma menimpali, "Salah.
istri-istrinya lebih banyak. Jacob tidak berani menjawab dan hanya bisa tersenyum tanpa mengatakan apapun. Melihat Charlie dan Hamid datang bersama, pasangan itu sedikit penasaran. Charlie membawa Hamid ke keluarga bertiga itu dan memperkenalkan mereka sambil tersenyum, "Ayah, ibu, istri, ini bos Timur Tengah yang saya bicarakan." Hamid kemudian segera memperkenalkan dirinya, "Halo semuanya, nama saya Ahmed Safani, panggil saja saya Ahmed." Jacob segera berdiri, merasa agak tersanjung, dan bertanya dengan heran, "Oh, Tuan Ahmed, Anda berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik." Hamid tersenyum dan berkata, "Saya sudah lama berada di Cina, berbisnis. Saya teman lama kalian orang Cina." Hamid tidak berani mengatakan kalau dirinya pernah kuliah di luar negeri, ke Cina. Sebab, kalau ditanya dia kuliah di sekolah mana dan mengambil jurusan apa, makin banyak dia bicara, makin rumit jadinya. Jacob berkata, "Tuan Ahmed, perkenalkan nama saya. Nama saya Jacob, dan saya adalah ayah mertua Charlie." Elaine Ma juga datang dengan cepat, "Namaku Elaine Ma, aku ibu mertua Charlie." Hamid menatap Claire dan tersenyum, wanita cantik ini pasti Nyonya Wade. Claire menebak identitas Hamid dalam hatinya, karena dia tahu bahwa semua yang dikatakan Hamid pasti bohong. Dia mengenal Charlie dan pasti tahu bahwa Charlie adalah tuan muda keluarga Wade. Namun, dia tidak menunjukkan kelainan apapun, malah tersenyum dengan sangat pantas dan berkata, "Halo, Tuan Ahmed, nama saya Claire, senang bertemu dengan Anda." Hamid mengangguk dan berkata dengan sopan, "Guru Wade telah banyak membantu saya dalam Feng Shui. Saya selalu sangat berterima kasih kepadanya. Merupakan takdir bahwa kita dapat bertemu dengannya dan kalian semua di sini. Bagaimana dengan ini? Semua pengeluaran Anda di Pulau Baima akan dibebankan ke rekening saya." Elaine Ma sangat gembira, "Benarkah, Tuan Ahmed? Ini, terima kasih banyak." Jacob masih sedikit pendiam, dan dengan cepat berkata dengan sopan, "Hei, Tuan Ahmed, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan." Hamid berpikir, apakah ini jumlah uang yang sedikit? Kakak Wade membantu saya mengumpulkan ratusan juta dolar untuk pembangunan infrastruktur. Saya berada di posisi saya saat ini berkat kakak saya Wade, yang menjadi tulang punggung saya. Apa arti dari tindakan kecil saya ini? Jadi, dia langsung tersenyum dan berkata, "Kalian berdua tidak perlu bersikap begitu sopan kepadaku. Tuan Wade telah banyak membantuku." Setelah berkata demikian, ia segera menelepon manajer restoran dan mengingatkannya, "Ingat, semua pengeluaran orang-orang di pulau ini akan dibebankan ke rekeningku." Hamid tiba di pulau itu 2 hari lebih awal dari Charlie. Manajer itu mengenalinya dan tahu bahwa dia murah hati, jadi dia segera berkata dengan hormat, "Baik, Tuan, jangan khawatir, kami akan mengaturnya." Elaine Ma segera berkata sambil tersenyum, "Oh, lihat apa yang terjadi, bagaimana ini bisa memalukan, Tuan Ahmed." "Tidak apa-apa, ini hanya tanda terima kasihku." Hamid berkata sambil tersenyum lebar, "Ngomong-ngomong, kalian makan dulu. Aku harus pergi menemani kedua wanita itu. Kita bisa bicara lagi kalau ada waktu." Keluarga itu berbasa-basi dan menyuruh Hamid pergi. Elaine Ma segera mengambil ponselnya dan mencari-cari sambil berkata dengan gembira, "Wah, hebat sekali, ada yang membayar semuanya. Aku ingin tahu berapa harga spa termahal di sini. Aku akan mencobanya setelah makan malam." Setelah memeriksa, dia langsung bertanya di grup WeChat yang dibuat oleh pembantu rumah tangga Hani, "Pembantu rumah tangga, saya ingin membuat janji untuk spa bawah air. Apakah Anda ada waktu malam ini?" Claire berbisik, "Bu, spa bawah air di sini sangat mahal. Biayanya 5 atau 6 ribu dolar per orang. Kita tidak boleh terlalu boros, kan?" Elaine Ma berkata dengan santai, "Apa yang kamu takutkan? Bukankah ada seseorang yang menutup akunnya?" Claire segera menjelaskan, "Karena utang, kita tidak bisa begitu boros. Kalau tidak, aku akan memberimu kartu visaku nanti dan kamu bisa menggunakan kartuku untuk berbelanja." "Bagaimana mungkin?" Elaine Ma berkata dengan serius, "Jika tidak ada keuntungan yang bisa diambil, Anda harus menciptakan keuntungan untuk memanfaatkannya. Sekarang ada keuntungan yang bisa dimanfaatkan, mengapa saya harus menghabiskan uang saya sendiri?" Saat ia berbincang,
Hani yang ada di grup itu pun membalas, "Halo, Bu Ma, hari ini dan besok spa bawah laut kami tutup sementara. Kalau mau spa, bisa buat janji di klub spa lainnya." Elaine Ma menjawab, "Saya hanya ingin pergi ke spa bawah laut Anda. Bukankah katanya ada kaca transparan di sekelilingnya sehingga Anda bisa melihat dunia bawah laut? Saya hanya ingin melakukan ini." Hani menjawab, "Maaf, Bu Ma. Bos kelompok kami akan datang ke pulau untuk melakukan inspeksi besok. Spa bawah laut saat ini sedang dalam perawatan dan tidak akan dibuka sampai lusa."